Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang media penyimpanan berkas atau media penyimpanan pada sistem berkas. Baik, kita langsung ke materi. Media penyimpanan berkas atau disebut juga dengan strong atau memori adalah peralatan fisik yang menyimpan representasi data, di mana media penyimpanan memiliki dua bagian. Yang pertama ada bagian primary memory yang merupakan adalah memory internal strong. Kemudian yang kedua adalah secondary memory yang merupakan external strong. Primary memory atau main memory terdiri dari 4 primary memory. Yang pertama adalah input strong area, yang kedua adalah program strong area, yang ketiga adalah working strong area, kemudian yang keempat adalah output strong area. Di mana input strong area merupakan data yang hanya dibaca, sedangkan program strong area merupakan instruksi untuk pengolahan. Kemudian word strong area merupakan pemrosesan data yang dilakukan. Sedangkan output strong area merupakan informasi yang telah diolah. Jadi primary memory memiliki 4 bagian ya. Di sini ada contoh dari bagannya ya, contoh dari bagan primary memory yang telah saya sebutkan tadi. Yang termasuk dari input strong area, program strong area, working strong area, kemudian output strong area termasuk di sini ya. Kemudian control unit selection itu adalah bagian dari CPU. Kemudian arithmetic logical unit selection. Inilah yang dinamakan dengan primary strong selection. Ya, bisa dipahami. Jadi primary memory memiliki 4 bagian. Yang pertama input, kemudian program, kemudian working, kemudian output. Berdasarkan hilang atau tidaknya berkas data atau berkas program di dalam strong, kita kenal ada 2. Yang pertama sebagai void strong, kemudian ada non-void strong. Yang disebut dengan void strong merupakan berkas data atau program akan hilang bila listrik dipadamkan atau listrik mati ya. Sedangkan yang non-void strong merupakan berkas atau program yang tidak akan hilang sekalipun listrik dipadamkan atau listrik mati ya. Jadi di sini kita dapat membedakannya ada dua jenis berkas program di dalam strong. Yang pertama bisa hilang, kemudian yang kedua tidak akan hilang meski listrik dipadamkan. Selanjutnya, 2 bagian dari primary memory komputer. Yang pertama ada RAM atau singkatan dari Random Access Memory. Kemudian yang kedua ada ROM yang singkatan dari Read Only Memory. RAM merupakan bagian dari main memory yang dapat kita isi dengan data atau program dari disket atau sumber lain, di mana data-data dapat ditulis maupun dibaca pada lokasi di mana saja di dalam memori. RAM ini bersifat valued, bukan non-valued ya. Jadi, data akan hilang ketika listrik dipadamkan. Sedangkan ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca. Di sini kita bisa melihat perbedaannya ya. Kalau ROM hanya dapat dibaca.
Kemudian pengisian ROM dengan program maupun data dikerjakan oleh pabrik, bukan oleh si user ya, namun oleh pabrik. ROM biasanya sudah ditulis program maupun data dari pabrik dengan tujuan-tujuan khusus. Misal, diisi penterjemah atau interpreter dalam bahasa basic. Jadi, ROM tidak termasuk sebagai memori yang dapat kita pergunakan untuk program-program yang kita buat. Di mana ROM bersifat non-valued. Ya, jadi RAM bersifat valued, sedangkan ROM bersifat non-valued. Di sini ada tipe-tipe lain dari ROM chips, yaitu ada ROM PROM, Programmable Read-Only Memory. Kemudian yang kedua EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Kemudian EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Yang dimaksud dari PROM atau Programmable Read-Only Memory merupakan jenis dari memori yang hanya dapat diprogram. PROM dapat diprogram oleh user atau pemakai, di mana data yang diprogram akan disimpan secara permanen. Kemudian EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory merupakan jenis memori yang dapat diprogram oleh user, di mana EPROM dapat dihapus dan diprogram ulang. Sedangkan EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory merupakan memori yang dapat diprogram oleh user atau pengguna, di mana dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik tanpa memindahkan chip dari circuit board. Di sini bisa kita bedakan ya, di mana tipe PROM-nya yang secara permanen, yang dapat dihapus dan diprogram ulang, kemudian yang dapat diprogram ulang secara elektrikal tanpa memindahkan chip. Di sini sudah kita bisa jelas dapat perbedaannya. Kemudian ada secondary memory atau disebut juga auxiliary memory, di mana memori pada CPU sangat terbatas sekali dan hanya dapat menyimpan informasi untuk sementara waktu. Perlu kita garis bawahi ya, untuk sementara waktu. Oleh sebab itu, alat penyimpanan data yang permanen sangat diperlukan. Informasi yang disimpan pada alat-alat tersebut dapat diambil dan ditransfer pada CPU pada saat diperlukan, di mana alat tersebut dinamakan secondary memory atau auxiliary memory atau backing store. Jenis dari secondary store ada dua, ya. Ada dua jenis secondary store. Yang pertama serial atau sequential access atau strong device SASD. Yang kedua adalah Direct Access Store Device, DASD singkatannya ya. Contoh dari serial atau sequential access store device, magnetic type, push heat, hard, push heat, paper, tape. Sedangkan contoh dari Direct Access Store Device ada magnetic disk, floppy disk, dan mesh disk-ROM. Di sini ada gambar hierarchy ROM, ya.
hierarchy strong, di mana primary strong terdiri di atas dari piramidnya, kemudian ke bawah direct access strong device, kemudian yang di bawah sekali adalah sequential access strong device. Yang dari bawah ke atas itu dinamakan faster access time. Sedangkan yang dari atas ke bawah disebut higher capacity and lower cost per bit strong. Mudah-mudahan jika saya minta untuk menjelaskan ulang gambar ini, kalian bisa mengerti ya. Kemudian pada memori, tambahan pengaksesan data dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan instruksi-instruksi seperti get, put, read, dan write. Beberapa pertimbangan di dalam memilih alat penyimpanan ada 2, 4, 6, 7. Ada 7 pertimbangan yang harus yang dilakukan saat memilih alat penyimpanan. Yang pertama adalah cara penyusunan data, kemudian yang kedua adalah kapasitas penyimpanan, kemudian yang ketiga adalah waktu akses, kemudian yang keempat adalah kecepatan transfer data, kemudian harga, kemudian ada persyaratan pemeliharaan, kemudian yang terakhir adalah standarisasi. Di sini adalah gambar magnetic type ya, di mana magnetic type adalah model pertama dari secondary memory. Tapi ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari type dan informasi diambil dari CPU, lalu disimpan pada type lainnya. Di sini ada gambarnya ya. Selanjutnya di sini ada gambar magnetic type subsystem. Magnetic type subsystem adalah model pertama dari secondary. Type ini juga dipakai untuk alat input dan output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari type dan informasi diambil dari CPU, lalu disimpan pada type lainnya. Di sini ada representasi data dan density pada magnetic type. Data direkam secara digit pada media type sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 byte, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit ya, atau sebaliknya. Di mana type terdiri atas 9 track, kemudian 8 track dipakai untuk merekam data dan track yang ke-9 untuk koreksi kesalahan ya. Ini gambarnya. Nanti akan saya berikan contoh untuk latihannya ya. Kemudian parity dan error control pada magnetic type. Salah satu teknik untuk memeriksa kesalahan pada magnetic type adalah dengan cara parity check. Di mana parity check memiliki 2 parity check jenis. Yang pertama ada odd parity atau parity ganjil, kemudian yang kedua ada even parity, parity genap. Di sini ada contohnya ya. Berapa isi dari track ke-9 jika untuk merekam data digunakan odd parity dan even parity? Jawabannya adalah at parity track ke-9 adalah 1, 1, 0, 0, 0, 1. Sedangkan even parity track 9-nya adalah 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ya, seperti kita pahami yang Ibu jelaskan tadi, bahwa di sini magnetic positif menyatakan 1 byte, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 byte atau sebaliknya. Ya. Sini ya. Baiklah,
Saya rasa cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Saya minta kalian mengerjakan kuis dan tugas sesuai dengan apa yang telah saya isi di Kelas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.